Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hasport. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Ada yang bertanya, bagaimana pendapat kami soal kiprah Timnas Indonesia di ajang Piala Asia kali ini? Maksudnya mungkin akan sampai mana kali ya? Kami pribadi nggak bisa memprediksi secara detail akan sampai mana langkah Sintayong dan pasukannya di Piala Asia ini. Tapi sebagai warga Indonesia, tentu saja kami berharap Indonesia kali ini bisa lebih baik dari Piala-Piala Asia sebelumnya. Kalaupun cuma sampai 16 besar, kami pikir ini sudah cukup bagus dan akan jadi rekor tersendiri. Sebab selama 4 kali yang sudah pernah diikuti Timnas Indonesia di ajang ini, Indonesia belum pernah sekalipun lolos babak grup. Di tahun 1996, Indonesia tergabung di grup A bersama Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Korea Selatan. Indonesia cuma berada di juru kunci dengan cuma koleksi 1 poin. Di tahun 2000, Indonesia ada di grup B bersama Cina, Kuwait, dan Korea Selatan, dan Indonesia kembali ada di juru kunci dengan cuma koleksi 1 poin. Di 2004, Indonesia ada di grup A bersama Cina, Bahrain, dan Qatar. Indonesia finish di urutan 3 dengan poin 3. Dan di 2007, Indonesia ada di grup D bersama Arab Saudi, Korea Selatan, dan Bahrain. Indonesia cuma finish di urutan 3 dengan koleksi 3 poin. Jadi dari 4 kali ikut ajang ini, Indonesia memang selalu gagal lolos ke 16 besar. Ya semoga saja kali ini Indonesia bisa lebih baik. Meskipun kami tahu nggak semua rakyat Indonesia ingin Timnas Indonesia juara. Ya ini faktanya, ada warga kita yang justru ingin Timnas kita ini kalah dan tak jadi juara. Terutama orang-orang yang memang punya niat-niat tertentu yang berharap Indonesia ini hancur di Piala Asia ini. Dengan begitu, mereka ada alasan meminta PSSI memecat Sintayong. Udah tahu dong siapa mereka? Nah kalau udah begini, siapa yang pengkhianat negara? Mereka yang di timnas itu nggak semuanya orang Indonesia, khususnya staf pelatih. Tapi mereka berjuang bawa nama Indonesia. Tapi orang Indonesianya sendiri justru berharap timnasnya hancur. Miris ya. Oke, ini kok banyak banget yang nanya ya soal Djalil Elias. Emang kenapa dengan Djalil Elias? Kok pada heboh? Apa lantaran dia ini jadi pemain termahal ASEAN gitu? Apa yang harus dibikin heboh? Soal gaji? Ya soal gaji ini ya sesuai dengan nilai pasar dong yang mencapai 52,14 miliar. Dan emang ini yang tertinggi di ASEAN. Tapi apa yang harus dibikin heboh? Prestasi? Apa prestasi Djalil? Pemain asal Suriah keturunan Argentina ini selama berkarir belum pernah main di Eropa, belum pernah main di Liga Champions Eropa. Bahkan selama berkarir baru 1 kali hadirkan trofi juara, yakni di 2018 juara Liga Argentina bersama Newell's Old Boys. Selebihnya nggak ada. Kalau soal gaji yang katanya tertinggi di ASEAN, ya itu kan suka-suka klub lah ngasih gaji. Tapi ya udahlah, nggak usah diramein juga, biasa aja itu. Biasa kalau warga Ipin Upin emang suka bikin heboh sendiri. Giliran nyinyirin timnas kita paling cepet. Bilangnya timnas Indonesia ini levelnya sama dengan Timor Leste lah. Bilangnya timnas Indonesia ini kayak mobil tua lah, calon lumbung gol tim lawan lah, dan lain-lain. Ya kita lihat aja nanti di Piala Asia akan sampai mana timnas Malaysia bisa melaju. Kalau timnas Malaysia ini bisa lolos 16 besar apalagi sampai ke perempat final, baru kita percaya kalau timnas Indonesia ini memang paling buruk. Tapi kalau timnas Malaysia pun sama nggak lolos di babak grup, ya apa namanya. Tapi emang kadang-kadang sih warga Ipin Upin ini jengkelin juga. Warga pencuri kalau kami sebutnya. Kenapa warga pencuri? Ya iyalah, apa-apa punya Indonesia dicuri sama mereka, diakuin sama mereka. Rendang diakuin asal mereka,
Batik diakuin punya Malaysia, keris diakuin punya Malaysia, sampai lagu Halo Halo Bandung pun dijiplak dan diakuin punya mereka. Apa namanya kalau bukan negara pencuri? Ini ada hal yang agak nyeleneh sih buat kami. Bukannya kami nggak percaya sama hal gaib lo ya. Kami percaya sama hal gaib, tapi kami nggak percaya sama dukun. Sebab bagi orang muslim, percaya sama dukun itu sama aja dengan musyrik. Di Liga 2 ada hal berbau klinik dan menurut kami terkesan gak sportif sih, yakni saat tim Sulut United ini tandang ke Pati saat akan hadapi Persipa Pati. Tim Sulut United ini diteror cuy dengan berbau klinik. Mulai dari bus Sulut United ini ditaburi kembang 7 rupa, terus locker room Sulut United pun dikasih air kencing dan juga rumput gatal dan lain-lain. Sementara pertandingan ini sendiri hasilnya imbang 0-0. Buat kami, secara profesionalisme sepak bola ini jelas tindakan tidak sportif. Tapi jika secara orang awam, kami justru ingin nanya nih sama orang-orang yang main bola tapi masih pakai dukun alias klinik. Kalau emang dukun kalian ini hebat, kenapa nggak coba dipakai buat timnas ya? Ya masa sih dukun-dukun kalian ini nggak bisa bantuin timnas? Gimana kayak caranya? Misalnya dibikin pincang gitu kaki pemain lawan, atau dibikin susah pegang bola gitu lawannya, atau apa kayak gitu biar timnas kita bisa menang. Kok nggak ada yang kayak gitu ya kalau buat timnas? Kan pertanyaannya jadi nggak ada yang bisa kayak gitu atau memang nggak mempan kayak gitu. Yang gini-gini nggak usah ditiru ya guys ya. Ini musyrik. Kalau memang mau menang kalian ya harus latihan yang keras, tunjukkan kemampuan. Ya meskipun kalau main bola di Indonesia lawannya ini kan double. Selain pemain lawannya juga harus melawan wasit juga. Dari Persib Bandung segera mengumpulkan pemain demi menyongsong lanjutan Liga 1 di bulan Februari 2024. Kabar yang kami dapat justru Goran Paulik yang diberikan tugas paling berat oleh Boyan Hodak. Paulik diminta segera benahi sektor serang Persib. Bukan cuma DDS dan Siro yang diminta diasah, tapi satu pemain ini pun yang paling diminta Hodak untuk diasah. Dia adalah Stefano Beltrame. Hodak mengatakan datangnya Beltrame tujuan awalnya adalah menambah sisi gedor Persib. Tapi 2 laga sudah yang dijalani Beltrame justru sisi serang Persib tambah loyo. Apalagi saat libur ini diketahui Beltrame ini nggak menjalankan semua instruksi Hodak yang diberikan saat program latihan mandiri. Oke, di sini kami ngerti sih maksud Hodak. Hodak ini tuh nggak mau malu, apalagi usai nggak mempertahankan Levi dan malah merekrut Beltrame. Tapi nyatanya sisi serang Persib malah anjlok. Beltrame memang cuma setengah musim di Persib, tapi dengan waktu yang sesingkat itu harusnya pemain ini bisa memberikan bukti bahwa dengan embel-embel nama besar Juventus harusnya dia bisa lebih bagus dibanding pemain lain. Ya kami tahu permasalahan utama Beltrame yakni faktor adaptasi baik cuaca maupun kultur sepak bola yang sangat berbeda dengan Eropa. Makanya sejak awal kami pesimis sama Beltrame dan agak aneh kenapa Persib justru merekrut pemain Eropa. Padahal sudah banyak buktinya pemain Eropa ini selalu kesulitan jika bermain di Persib. Contoh aja Kevin Van Kiperluis. Ingat, kami ini bicara soal gelandang loh ya, bukan back. Kalau nanti ada yang ngomen, tuh Nick bisa nyetel, beda itu back. Beto aja butuh 5 laga baru bisa nyetel kok, padahal Beto ini back loh. Makanya seharusnya manajemen Persib ini tuh berkaca pada yang sudah-sudah. Ambil pemain itu nggak perlu harus nama besar, yang penting dia ini cepat adaptasi. Kita kasih contoh Suchau Nutnom yang dipinjam cuma setengah musim di Persib, tapi apa hasilnya? Luar biasa Suchau di Persib. Sekelas pemain Thailand loh, tapi bisa tampil luar biasa. Ini membuktikan adaptasi itu sangat penting. Jadi ini penting buat manajemen Persib, jangan cuma mikirin soal bisnis, tapi lihat juga aspek yang lain juga.
Tapi ya entahlah, kami pun nggak pernah mengerti pemikiran manajemen Persib. Dari Persebaya, 2 hari melatih Persebaya, ternyata cuma Bruno Moreira saja yang senang datangnya atau dengan gaya melatih Paul Munster. Menurut Bruno, inilah pelatih yang tepat, latihan keras tapi penuh skill dan taktik. Bruno mengatakan latihan ala Paul Munster memang mungkin tak disukai banyak pemain Persebaya, sebab latihan ala Paul Munster ini butuh fisik dan stamina yang double agar bisa paham dan menyerap latihan ini. Dan Bruno tahu para pemain Persebaya ini nggak akan sanggup atau akan kedodoran jika mengikuti latihan seperti ini. Saya suka dengan pelatih ini. Selama saya di Persebaya, baru kali ini saya dapatkan pelatih yang sesuai dengan porsi latihan. Dia pelatih cerdas. Memang fisik, stamina, dan mental sangat dibutuhkan untuk bisa ikuti latihan dia. Tapi ini bagus, sebab seperti inilah latihan yang sebenarnya. Dan saya rasa teman-teman yang lain harus coba membiasakan diri dengan latihan seperti ini. Memang berat dan saya yakin teman-teman lain akan kesulitan latihan seperti ini. Tapi ini bagus untuk tim, ujar Bruno Moreira. Yang terbaru, Paul Munster mengisyaratkan pada manajemen Persebaya untuk mendatangkan beberapa pemain baru yang memang dibutuhkan di posisi-posisi yang kurang di Persebaya, yakni gelandang, playmaker, dan winger. Nama Wahyu Subo, Bruno Matos, hingga Andik Firmansyah pun kabarnya diusulkan Paul Munster ke manajemen Persebaya. Dan berikut beberapa pemain yang disodorkan Paul Munster pada manajemen Persebaya yang kami kutip dari Jawa Pos. Ada Bruno Matos, Wahyu Suboseto, Andik Firmansyah, Ejecel Duasel, Evan Dimas, Hansa Muyama, dan Rodin Deprem. Siapa Rodin Deprem? Dia adalah striker muda Swedia yang pernah dilatih Paul Munster di Obrero SK. Menarik banget ya. Dari Persija, ambisi Persija yang ingin mendatangkan trio baru di lini depan Persija, yakni Yusuf Helal, Matius Pato, dan Nguyen Quang Hai nampaknya akan menemui jalan terjal. Selain sulitnya para pemain ini dilepas oleh klubnya, harga pemain ini pun akan melonjak tajam. Tapi persoalan utama Persija yang belum kelar tentu saja yakni Marco Simic. Simic diketahui nggak mau dilepas oleh Persija dan ingin tetap berada di Persija. Simic punya hak sebab Persija belum melunasi hutang gugatan Simic yang hampir 20 miliar lebih. Jadi ya susah ya, tetap ya jalan satu-satunya ya Persija cari sponsor gede, terus duit sponsor itu dibayarin deh ke Simic. Buat pemain lain ya cari sponsor baru lagi ya, cuma itu jalan satu-satunya. Buat kami ini unik ya, Simic ini dulu jadi tulang punggungnya Persija, tapi sekarang justru jadi duri dalam daging. Salahnya siapa? Ya silahkan jawab sendiri. Ini kalau kata engkong Simic nih, enak aja lu mau nyingkirin gue ini bos di sini. Dari Madura United, ini ada hal yang agak gimana gitu ya, dibilang barter juga enggak, tapi ya mirip sih. Jadi Madura ini kemungkinan akan kehilangan Jaja musim depan yang kabarnya sih fix akan merapat ke Persebaya. Apalagi Paul Munster ini sudah mengisyaratkan akan mendepak Dusan Stefanovic dan menggantinya dengan gelandang. Persebaya punya gelandang yakni Z Valente tapi dipinjamkan ke Persik Kediri. Nah kabarnya Madura sih nggak apa-apa nih ngelepas Jaja ke Persebaya asal gantinya Z dilepas ke Madura United. Tapi permasalahannya Z sekarang di Persik Kediri dan Persik Kediri pun punya kesempatan buat mempermanenkan Z. Nah kira-kira Z akan kemana nih? Apakah kembali ke Persebaya atau tetap bertahan di Persik Kediri atau ditukar dengan Jaja di Madura United? Ya kita lihat nanti aja.